anggur akademik. Alhamdulillah ini menjadi bunga yang sempurna. Nah, ini juga menjadi bunga yang sempurna. Dan ini cabang tersier yang gagal kita buahkan. Jadi kita akan buat video bagaimana cara untuk memperbaiki atau mengatasi atau memperlakukan cabang tersier yang gagal kita lakukan pangkas pembuahan. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaling semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Grab ya sahabat. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat kaling semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share video tentang cara bagaimana memperlakukan cabang tersier yang gagal kita lakukan pangkas pembuahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh salah satu cabang tersier yang zong atau yang gagal kita lakukan pangkas pembuahan beberapa waktu yang lalu. Jadi caranya sangat mudah dan juga sangat simpel ya. Ini kita bahas dulu sedikit. Ini adalah pohon anggur varian akademik ya. Nah, ini yang kita lakukan pemangkasan beberapa waktu yang lalu. Lebih tepatnya saya melakukan eksperimen ya, eksperimen pembuahan ya. Dan inilah hasilnya. Nah, di sini hanya tinggal nampak bunga-bunga PHP yang ya seperti inilah. Tapi di sini bisa dilihat juga ini pertumbuhan tunasnya ya. Dari tunas batnya ini sangat ngebut ya, alhamdulillah. Nah, bisa dilihat dengan ciri-ciri sulurnya sangat aktif dan pucuknya juga sangat aktif ya. Nah, ini juga sama. Jadi di sini memang banyak yang zong, tetapi memang tidak semuanya juga ya kita mengalami kegagalan atau zong. Jadi di sini memang ada beberapa cabang tersier yang masih berhasil menjadikan bunga PHP-nya itu menjadi bunga yang sempurna seperti ini sahabat. Nah, ini contohnya salah satunya. Di sini dia bunganya bersayap ya, dan menurut saya ini lumayan besar sih ya bunganya, meskipun tidak besar-besar amat tapi lumayan lah ya. Nah, ini bunga yang pertama dia bersayap. Kemudian ini masih satu cabang tersier ya. Nah, ini yang tidak kita butuhkan, kita buang saja. Ini masih satu cabang tersier, dan di sini dia seprut dua tunas. Yang kita pelihara itu dua ya. Sebetulnya tunasnya yang seprut waktu itu banyak, tapi kita pelihara yang hanya dua saja. Yang saya lihat bunganya lumayan besar, dan alhamdulillah ini dia berhasil menjadi bunga yang sempurna. Nah, ini juga bunganya sempurna, bagus ya. Lumayan juga besar bunganya. Ini satu tersier ya. Kebetulan ini untuk pembuahan anggur akademik ini saya belum memahami ya di short, di medium atau di long ya. Karena memang di sini yang tumbuh juga tidak seragam yang bisa membawa bunga ya, maksudnya. Nah, di sini ini dari tunas bat, ini langsung dari bawah ya, bukan dari arm. Jadi ini saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini di 9 dia bawa bunga yang sempurna. 10, ini di ke-11 juga dia bawa bunga yang sempurna. Tetapi saya coba pangkas di long ya, di cabang-cabang tersier yang lain itu kebanyakan zong, atau mungkin pemberian pupuknya waktu itu memang kurang ya. Memang kurang juga mungkin eksperimennya. Nah, kemudian di sini dia juga tumbuh lagi nih sahabat. Ini malah dari tunas bat pertama ya. Ini paling pertama ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tunas bat paling pertama, dia seprut dan membawa bunga juga. Ini bunga yang sempurna.
Ini di satu tunas bat ya. Tetapi kemarin saya lakukan pemangkasan itu di sini dia zong, tidak membawa bunga ya. Itu kemarin saya pangkas itu di 4 atau di, ya kalau tidak salah di 4 tunas bat ya, 4 mata bat dia zong, tetapi dia seprut di satu tunas bat ini dia membawa bunga yang sempurna. Nah, saya belum bisa memahami itu. Ini harus lebih dipelajari lagi nih, saya nih harus banyak belajar lagi ya. Nah, ini tunas akhirnya kita buang yang bagian bawah, yang bagian atas kita pelihara. Kemudian ini tunas yang di belakangnya kita buang. Nah, kalau tunas yang ini memang kemarin dia zong. Nah, dia zong, ini saya tumbuhkan lagi ini untuk cabang tersier berikutnya, untuk pembuahan berikutnya nanti. Nah, contohnya seperti ini sahabat. Ini kan saya pangkas di long 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di 15 dia zong. Nah, mungkin ini terlalu panjang atau bagaimana. Maka dari itu saya akan coba mencoba memperbaikilah tatanan tersiernya. Karena memang kemarin di sini juga hampir semua tunas batnya itu pecah ya, pecah tunas. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan ya, hampir 80% itu tunas bat yang di cabang tersiernya itu pecah. Dan tunas-tunasnya pun kemarin sudah saya buang. Nah, maka dari itu kita akan pilih lagi tunas yang belum pecah, kita akan cari dulu ya. Nah, jadi seperti ini nih sahabat ya. Jadi bagi sahabat yang sudah mencoba melakukan pangkas pembuahan pada anggur, sudah mencoba memberikan pupuknya itu semaksimal mungkin, tetapi pas dipangkas itu masih saja zong, jadi cobalah lakukan cara ini ya. Caranya sangat mudah, simple, tinggal kita lakukan pangkas mundur saja ya sahabat. Jadi kalau saya ini melakukan pangkas mundur ini karena memang ini cabang tersiernya terlalu panjang kalau misalkan saya pelihara, karena di sini juga pembuahannya zong, jadi saya akan pangkas mundur saja. Kita akan pangkas di sini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan pemangkasan tetapi masih zong, cobalah mundur pemangkasannya di 2 tunas bat ya, atau 3 ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita ini sudah melakukan pemangkasan di sini, dan ini ternyata hasilnya zong ya. Ini dari ujung sini kita bisa mundur 2 tunas bat, ini 1. Jadi kita ngitungnya dari sini, ini 1, ini 2. Kita pangkas lagi di bawahnya sini. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, kita pangkas lagi di sini. Kalau misalkan tunas batnya tidak pecah, kita pangkas seperti itu. Dalam kasus saya ini memang berbeda ya. Jadi kemarin itu kebanyakan tunas batnya sudah banyak yang sprut, jadi saya hanya akan pilih saja tunas bat yang belum sprut ya. Di mana yang belum sprut, maka disitulah saya akan melakukan pemangkasan. Di sini ini sekalian juga saya melakukan pemangkasan di sini karena untuk memperpendek cabang tersier, karena memang rambatannya juga terbatas. Jadi kita akan pangkas dipendek di sini ya, di beberapa tunas bat, karena ini memang tunas cabang tersiernya ini terlalu panjang. Nah, contohnya juga di sini kalau memang rambatannya panjang, di sini juga saya bisa pangkas mundur 1 ya. Ini di bawahnya tinggal pangkas di sini juga bisa. Nah, misalnya ini kan sudah mau sprut nih, kita tinggal pangkas di sini juga bisa. Tapi karena memang ini cabang tersiernya ini terlalu panjang, jadi setelah saya lihat-lihat di bawahnya juga ini masih ada tunas bat yang belum sprut ya. Jadi ini masih ada tunas bat yang belum sprut nih, ada 2 nih sudah mulai montok ya. Jadi kita akan pangkas di sini saja. Nah, kita pangkas di sini. Ini selain kita memperpendek ke cabang tersiernya, dengan harapan nanti di salah satu tunas bat yang ini atau di yang lainnya itu bisa kembali sprut membawa bunga. Harapannya seperti itu ya sahabat. Nah, kalau untuk yang ini karena memang ini batangnya juga masih kecil ya,
Ini kebetulan tunas batnya hampir semuanya sudah seprut. Ini tersisa yang di bawah di sini saja. Kita pangkas di bawah saja. Seperti ini. Mudah-mudahan nanti cepat ceprut ya. Nah, jadi seperti inilah ya sahabat. Kita mensiasati cabang tersier yang zonk atau yang gagal kita lakukan pangkas pembuahan. Jadi langkahnya adalah kita pangkas mundur. Kita pangkas. Mudah-mudahan nanti seprut lebih bagus ya. Sekalian kita untuk memperpendek cabang tersier juga karena memang ini terlalu panjang. Nah, dan di tunas-tunas yang sedang berbunga seperti ini bunga-bunga PHP-nya kita buang. Terus tunas airnya kita buang juga, dan jangan lupa kita buang juga sulurnya supaya nutrisinya berfokus ke pembesaran bunga ya. Nah, nanti nutrisinya akan berfokus ke pembesaran bunga ini. Juga kita buang ini. Kalau untuk tunas air ya bisa kita buang, dan bisa juga kita sisakan satu daun, tapi saya biasanya buang kalau saya ya. Nah, seperti ini, biarkan nanti nutrisinya fokus ke pembesaran bunga. Dan untuk tunas-tunas yang tumbuh di cabang tersier yang lainnya, di bawahnya kita buang saja, kita fokuskan ke satu tunas saja. Mudah-mudahan nanti nutrisinya cukup ya. Mudah-mudahan nanti juga ini bisa cepat ceprut ya. Nah, oke sobat, mungkin sekian dulu ya video dari saya tentang menyiasati pohon anggur atau cabang tersier yang zonk atau yang gagal kita lakukan pangkas pembuahan. Jadi jawabannya adalah kita pangkas mundur saja dulu ya, sebelum kita pruning total atau foundation pruning, karena di bagian tersier yang lainnya pun ini ada yang membawa bunga. Jadi kita pangkas mundur dulu ya. Nanti kita biarkan tumbuh lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalkan masih zonk ya sudah, itu keputusan antara foundation pruning atau kita tunggu dulu buah yang ini matang. Jadi kita bisa lakukan pemangkasan nanti serempak ya. Nah, sambil nunggu buahnya matang. Oke sobat, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Jaga selalu kesehatan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.